Shalom, saudara saya di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua di dalam kenyataan anugerah Tuhan dan kita semua sehat-sehat saja. Saudara sekalian di dalam Tuhan, saya akan melanjutkan renungan kita. Pada hari ini kita akan terus meneruskan renungan tentang good news in workplaces, bagian yang ketiga. Saya berdoa kiranya setiap renungan-renungan yang saya sharingkan setiap minggunya boleh sungguh-sungguh menjadi sebuah kabar baik, kabar sukacita. Dan dalam serial ini kita akan membahas mengenai the right attitude sebagai seorang servant. Bagaimana seorang hamba memiliki sikap yang benar. Kita mengawalinya dengan membaca Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 hingga yang ke-9. Efesus pasal 6, 5-9. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Demikian pembaca firman Tuhan pada hari ini. Terus kalian sudah merenungkan minggu lalu, pemahaman sudah benar mengenai pekerjaan kita, bahwa itu bukanlah kutukan, ya bukan lagi sebuah burden yang berat sekali, tetapi sebuah beban yang adalah anugerah Tuhan dan mandat panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Sudah memiliki Christian worldview yang benar, melihat pekerjaan sebagai sebuah anugerah Tuhan. Pekerjaan kita sudah ditebus oleh Kristus. Sebagai manusia baru, kita sudah menjadi seorang manusia baru yang melakukan pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang penerapannya bagaimana, saudara, sebagai new creation? Dalam konteks ini kita melihat sebagai seorang hamba. Bagaimana attitude seorang hamba? Bagaimana attitude seorang pekerja? Saudara, saya di awal renungan pernah memberikan sikap-sikap seorang atasan yang tidak disukai oleh anak buah. Dan sekarang saya akan sharingkan kebalikannya. 10 sikap pekerja yang tidak disukai oleh pemberi kerja. Saudara, mari kita merefleksikan diri ya. Apakah kita memiliki karakter-karakter tersebut yang kurang bagus ya? Yang pertama adalah sikap yang suka berbohong, tidak jujur, saudara. Tidak disukai, pasti ya. Yang kedua, sikap yang tidak sopan. Mungkin secara fisik dia merasa lebih besar atau dia merasa lebih hebat, dia tidak sopan waktu berbicara kepada atasan. Yang ketiga adalah sikap yang suka menunda-nunda, saudara. Delay, everything nanti aja, ntar sok lah, ya. Dia sikapnya sangat pokoknya kalau bisa ditunda-tundalah. Keempat, sikap malas. Ini bahaya sekali, saudara. Ya, pekerjaan yang punya sikap malas itu susah sekali untuk diurus ya, diatur. Berikutnya juga sikap pembangkang, saudara. Selalu melawan. Atasan bilang apa? Dia cari cara untuk melawan, pembangkang. Saudara. Kemudian sikap yang lain adalah sikap penjilat, saudara. Wah, ini orang-orang yang punya sikap yang dia lain di depan atasan, dia manis-manis tapi di belakang dia menusuk. Ya. Orang tidak suka seorang penjilat, saudara ya. Kemudian sikap yang lain adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia memakai properti kantor untuk urusan pribadi. Itu pun juga tidak disukai. Ya, untuk urusan pribadi dia memakai properti kantor. Kemudian orang yang tidak tepat waktu, saudara, suka terlambat, tukang ngaret, gitu ya. Apapun telat, dari masuk kantor telat, ya semuanya telat, ya. Kemudian orang yang suka mengeluh, saudara. Atasan pun tidak suka orang yang suka mengeluh, apapun dia keluhkan, ya. Pekerjaan banyak dia keluhkan, pekerjaan dikit dia keluhkan, semua dia keluhkan. Dan yang terakhir yang saya ambil adalah tidak ada inisiatif, orang yang pasif. So dari 10 hal tadi itu sebenarnya kalau kita renungkan sama-sama, itu bukan cuma soal sikap sikap pekerja yang tidak bagus, tapi itu sikap orang yang tidak bagus sebetulnya. Ya, saudara, sebagai pemberi kerja begitu, pekerja begitu tuh orang yang tidak suka. Orang tidak suka sikap-sikap seperti tadi itu, ya, pembohong dan sebagainya. Nah, saudara, mari kita lihat pembahasan di dalam Efesus tadi. Efesus 6 5-7. Ya, saya tampilkan ayatnya, saya tidak bacakan lagi. Ada beberapa hal yang mau kita sama-sama pelajari dari bagian ini. Yang pertama adalah begini. Taatilah Tuhanmu yang di dunia. Kata taat di sini di dalam bahasa Yunani-nya hypakoete, yang artinya itu adalah to obey what is heard. Mendengarkan, mentaati apa yang dia dengar. Acting under the authority of the one who is speaking. Dia melakukan sesuatu di bawah otoritas orang yang ngomong. Jadi orang yang punya otoritas yang ngomong, dia taati. Jadi sebetulnya kata taat itu simpel sekali, bisa kita mengerti sebagai taat pada otoritas yang di dunia. Saudara, ditambahkan di situ, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Betul, ada orang di dunia, sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, kita mentaati mereka. Itu bagian yang pertama, yang simpel. Taatilah Tuhanmu yang di dunia.
Saudara, yang kedua, taatilah Tuhanmu dengan takut dan gentar dan tulus hati. Nah, ini menarik sekali. Bisakah sikap atau rasa takut, rasa gentar, dan tulus hati jadi satu, saudara? Nah, ini susah ya. Biasanya kalau kita takut sama atasan, tidak bisa tulus. Artinya kita kesel, kita terpaksa. Kita merasa, oh lu mentang-mentang jadi atasan lu, jadi gue oke lah, gue hormat, gue takut sama lu. Nah di sini Rasul Paulus menuntut kita untuk takut, gentar, tulus hati. Bagaimana bisa mengcombine ini semua? Mari kita lihat sebentar kata-katanya, saudara ya, teksnya. Takut itu fear. Fear itu dalam bahasa Yunaninya phobo. Phobo itu dari kata ya, lanjut kepada fobia nantinya. Artinya adalah apa? Withdrawal because feeling inadequate. Seorang yang menarik diri karena merasa tidak mampu atau tidak layak. Jadi takutnya bukan takut seperti takut setan, bukan, tetapi dia menarik diri, dia sadar diri, dia tidak layak, dia mundur, ya dia tidak layak. Gentar, trembling, dalam bahasa Greek-nya itu tromo, artinya adalah tremble caused by great fear. Jadi dia bergetar, tergoncang karena rasa ketakutan yang besar sekali. Ya, ini kita lihat dalam Markus 16 ayat 8a itu ada ayat yang berkata begini. Mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ini waktu Maria dan wanita lain menghampiri kubur Yesus yang sudah kosong. Ada satu great fear, ketakutan yang sangat besar sekali. Mereka tergoncang, mereka kaget, mereka syok. Itulah kata-kata gentar yang dipakai. Artinya takut dan gentar itu ada unsur sadar diri tidak mampu. Waktu hadapan dengan orang lain, dengan atasan, ada unsur takut karena tahu juga yang dihadapi itu sangat besar kuasanya, pemimpinnya. Ya, ada pemimpin di rumah, pemimpin di kantor, pemimpin negara bahkan. Tetapi di sini dikombinasikan dengan tulus hati, sincerity, haploteti di dalam bahasa Yunani, singleness, without fault, ya, tulus, tidak ada niat agenda lain, lurus apa adanya, one heart, singleness, satu hati. Saudara, ini adalah satu tuntutan yang Tuhan berikan buat kita. Waktu kita mentaati pemimpin kita, mentaati atasan kita, bisakah kita tetap punya hati yang lurus, singleness, dengan tulus hati, dengan tulus apa adanya, bukan karena kita punya agenda lain. Nah, tiga ini akan kita kombinasikan, saudara. Bagaimana saudara takut, gentar, tapi tulus hati. Bagaimana caranya? Nah, poin yang ketiga, taati Tuhanmu seperti taat kepada Kristus. Nah, ini menjadi sebuah puncaknya. Kita berbicara apa? Ingat relasi di bagian-bagian dengan sebelumnya berbicara mengenai relasi suami istri. Saudara ingat ya? Di situ istri diminta tunduk kepada suami. Seperti siapa? Tunduk kepada Kristus. Yang kedua, suami kasih istri. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, jadi patokannya itu adalah, standarnya adalah seperti Kristus. Seperti Kristus. Dan kali ini kita melihat hamba, taatilah Tuhanmu seperti taat kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi Kristus menjadi satu pokok yang kita melihat kepadanya. Melihat kepadanya. Saudara, kesimpulannya apa? Meskipun suami istri Tuhan di dunia tidak sempurna. Tidak sempurna. Kita harus belajar melakukan semua itu seperti melakukannya kepada Kristus. Jadi bukan menuntut pihak lain untuk sempurna, tetapi malah menuntut diri kita untuk bisa seperti Kristus. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Kristus? Bagaimana kita bisa mengasihi jemaat seperti Kristus mengasihi jemaat? Bagaimana kita bisa taat kepada Kristus? Saudara, itu adalah satu hal yang perlu kita pahami pada saat ini. Bagaimana kita menuntut diri, bukan menuntut orang lain. Nah, waktu firman Tuhan dikatakan begini, taatilah Tuhanmu seperti taat kepada Kristus. Itu disebutkan, yang pertama, bukan hanya di hadapan mereka saja, untuk senangan mereka. Hari ini banyak istilah asal Bapak senang, ABS. Ya, people pleasure, yang penting bos senang. Ini tidak single heart, tidak single mind. Yang penting Bapak senang. Kalau setelah di luar bos ya pesta, ya bisa kacau, bisa mencuri dan sebagainya. Jadi kita taat bukan hanya di depan mereka saja. Yang kedua, taat sebagai apa? Sebagai hamba Kristus. Di sini disebutkan taat sebagai hamba Kristus, saudara. Apa itu hamba Kristus? Dia melakukan pekerjaan Allah. Dia menjalankan pelayanan. Ya, pelayanannya apa? Melayani Tuhan dan bukan manusia. Dia tahu sebetulnya bahwa yang dia lakukan itu adalah pekerjaan pelayanan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, satu hal yang ingin saya highlight di sini adalah apa?
Tidak ada pembedaan antara pekerjaan itu pekerjaan yang sekuler, tanda kutip, atau pekerjaan yang rohani. Yang kedua, tidak ada pembedaan di sini waktu bicara mengenai hamba Kristus itu artinya adalah apakah hamba Tuhan yang full time sekolah teologi kemudian jadi pelayan Tuhan, ataukah hamba Tuhan dalam pengertian manusia-manusia Kristen, tebus Kristus dan melayani Tuhan sepenuhnya. Artinya apa? Setiap kita adalah hamba Kristus. Setiap kita adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan di tempat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ladangnya. Saudara, mari kita coba buka hati kita melihat hal ini, saudara. Karena kerap kali kita berbicara mengenai hamba Kristus, hamba Tuhan. Kita hanya menunjuk kepada mereka, para pendeta, para penginjil, para evangelis, atau para misionaris. Sehingga kita bisa berkata, kan gue bukan hamba Tuhan. Gue cuma kerja biasa, kerja sekuler. Apa akibatnya? Manusia seringkali jadinya bermain-main dengan hal itu. Saudara, kita lupa bahwa kita juga adalah hamba Kristus. Simpelnya begini, saudara. Kalau saudara bukan hamba Kristus, saudara hamba siapa? Disebut oleh Kristus, betul. Sekarang melayani siapa? Melayani Kristus, melayani Tuhan. Kalau saudara bukan disebut sebagai hamba Tuhan, saudara hamba siapa? Ya. Nah, saudara, dalam bagian ini saya mengajak kita menutup renungan ini setelah kita melihat bagaimana posisi sebetulnya kita itu taat kepada Tuhan, itu seperti taat kepada Kristus sebagai seorang hamba Kristus yang melakukan pelayanan untuk Tuhan. Satu bagian yang sangat indah dari Lukas 17. Lukas 17 ayat 7 sampai 10, saudara sekalian. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Judulnya adalah Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saya ulangi lagi. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, sebuah renungan yang sangat indah dari bagian ini. We are unworthy servant. Kita tuh hamba yang gak ada gunanya, gak ada nilainya, unworthy. Kita hanya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Ini adalah the right attitude sebagai seorang servant. Sikap yang benar, attitude yang benar sebagai seorang hamba. Dua hal kesimpulannya. Yang pertama, kita tidak layak, tidak berguna. Kita unworthy servant. Siapapun engkau, saudara, apapun posisimu, hamba, tuan, siapapun engkau, pemimpin bahkan, kita adalah unworthy servant. Dan hamba di sini, saya ulangi lagi sekali lagi, bukan hanya menunjuk kepada para hamba-hamba Tuhan, pendeta dan yang lain-lain, bukan. Tapi setiap kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba yang tidak layak. Kesimpulan yang terakhir, done what was our duty. Kita hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Saudara sekalian, mari kita memiliki konsep yang benar sebagai seorang hamba. Saudara, pemimpin-pemimpin sering dituntut untuk menjadi servant leaders, pemimpin yang menjadi hamba. Bagaimana dengan kita sebagai para hamba? Jelas-jelas kita adalah hamba. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberikan kita satu wawasan baru, semangat baru di dalam kita bekerja dan berkarya. Di bidang apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita. Kita cuma hamba. Kita cuma melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan semuanya itu untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kiranya renungan ini, pemahaman kita mengenai right attitude sebagai seorang hamba, boleh menolong kita sekalian memiliki sikap yang benar sebagai seorang hamba, sebagai seorang pekerja, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.